Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini, kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Dan kami mengerti akan kehendak Tuhan, serta melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari Matius 6 ayat 9 dan 10. Ya, ini petikan awal dari doa Bapa kami ya. Saya bacakan. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Jemaat dikasih Tuhan, dalam potongan doa Bapa kami yang kita mau belajar hari ini, ada satu pelajaran berharga yang kita bisa ambil. Dalam setiap doa kita, jangan lupa untuk yang pertama-tama kita nyatakan adalah kepada siapa kita berdoa. Panggil namanya. Ya, Bapa kami yang di surga. That's okay. Dikuduskanlah nama-Mu. Ya, muliakan Dia terlebih dahulu. Ya, jangan langsung, Tuhan aku mau begini, aku mau begitu. Ya, kecuali doa kepepet, ya, selak buru-buru ya. Tetapi dalam setiap doa-doa yang kita sediakan dalam waktu doa, jangan lupa memuliakan Tuhan. Jangan lupa kita berseru memanggil nama Tuhan. Lalu perhatikan yang berikutnya. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ini yang kita mau belajar. Cuma dikasih Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seringkali dalam doa kita, yang kita tonjolkan bukanlah kehendak-Mu atau kehendak Tuhan, tapi kehendakku. Ya kan? Seringkali orang berdoa, aku mau begini, aku mau ini, aku mau itu. Ya, jadi kita ini harus belajar seperti yang di dalam doa ini. Doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Yaitu apa? Kehendak Tuhan diutamakan. Ya, jangan kehendakku, aku ingin begini, ingin begitu, ya, ingin ini itu banyak sekali. Ya, kayak lagunya Doraemon ini. Ya, jadi artinya apa? Tuhan yang kita tinggikan, kita sembah, kita muliakan ini, kita nyatakan ya supaya datang kerajaannya dan kehendaknya. Jadi kehendak Tuhan terutama. Dalam doa kita jangan kehendakku, jangan kemauanku, tapi kehendak Tuhan. Kehendak-Mu ya Tuhan yang jadi di bumi seperti di surga. Ini luar biasa. Cuma dikasih Tuhan, sering kali yang kita minta adalah kehendakku yang jadi, aku maunya begini Tuhan. Terus kita mengakhiri dengan dalam nama Yesus. Seakan-akan sudah gak peduli, pokoknya keinginanku, kemauanku lah yang terutama.
Tetapi ketika kita perhatikan doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus, kehendak Tuhan yang mesti dinyatakan terlebih dulu. Kalau kita selanjutnya doanya apa? Berikanlah pada hari makanan kami yang secukupnya. Baru keinginan-keinginan apa yang kita butuhkan. Tetapi jangan lupakan ini. Yang terutama dan pertama-tama adalah muliakan Tuhan, tinggikan Tuhan, agungkan Tuhan, lalu nyatakan supaya kehendak Tuhan yang jadi. Ini di atas segala-galanya. Karena kita percaya bahwa kehendak Tuhan itulah yang terbaik bagi hidup kita. Dan kehendak Tuhan pasti terjadi. Karena tidak ada satu kuasa apapun yang sanggup membatasi, yang sanggup menghalangi akan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan pasti baik bagi hidup kita. Walaupun ketika dinyatakan mungkin mula-mula terasa tidak enak. Ya, kehendak Tuhan kadang-kadang terasa berat. Kadang-kadang kehendak Tuhan ini membuat kita sedih. Ya, tetapi kita mesti tahu kehendak Tuhan itu baik. Ya, kadang-kadang air mata itu baik bagi kita. Kadang-kadang yang namanya kehendak Tuhan yang menurut daging kita atau keinginan kita itu kok nggak sesuai, nggak enak. Tetapi perhatikan, kehendak Tuhan adalah yang terbaik. Dan kalau Tuhan sudah berkehendak, tidak ada yang bisa menghentikannya. Ini penting. Jadi kita menjunjung tinggi kehendak Tuhan di atas segala permohonan dan keinginan kita dalam doa-doa kita. Karena itu, ya, doa Bapa kami ini semestinya didoakan setiap hari. Kenapa? Kalau kita baca lanjutannya, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Makan kan gak cukup 2 hari sekali, 3 hari sekali, seminggu sekali. Tapi setiap hari. Ya, Tuhan mengajarkan supaya kita berdoa setiap hari. Yang gak kalah penting, selalu ingatlah akan kehendak Tuhan. Sebab kehendak Tuhan terbaik bagi hidup kita. Kalau kita mau mengikut kehendak Tuhan, maka segala rancangan kita, maka segala apa yang kita perlukan, Tuhan berperkara di dalamnya. Dan ingat, ketika kehendaknya dinyatakan, tidak ada yang mustahil. Sekalipun gak masuk akal, tetap tidak ada yang mustahil. Sebab ketika Tuhan berkehendak, Dia berdaulat menggenapi kehendaknya. Biarlah kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami belajar hari ini. Bagaimana dalam doa kami harus memuliakan Engkau. Sudah semestinya karena kami sadari doa kami hanya bisa terwujud hanya ketika kami datang kepadamu. Apa yang menjadi harapan dan keinginan kami, semuanya tertuju kepadamu. Dan kami mau kehendak-Mu yang terutama. Kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi di bumi seperti di surga. Karena tidak ada perkara yang tidak mungkin untuk Kau kerjakan. Dan kami mau percaya kehendak Tuhan yang baik bahkan terbaik bagi hidup kami. Sekalipun kami punya keinginan, tetapi kami mau percaya kehendak Tuhan jauh lebih terutama daripada segala keinginan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami belajar hari ini untuk firman-Mu ini. Roh Kudus tolong kami, untuk kami lebih dalam lagi mengerti, dan lebih lagi juga jadikan kami pelaku firman. Terima kasih, bersyukur dan menyerahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan penyertaan Tuhan. Jauhkan kami dari segala celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.